Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Deep Learning akan mempresentasikan terkait tugas besar kami yang berjudul penerapan model T5 untuk penerjemahan mesin Aceh ke Indonesia dengan nama aplikasinya ataupun webnya yaitu Aceh Lingua. Next. Oke, untuk daftar isi yang akan kami jelaskan, yang pertama ada pendahuluan, selanjutnya metode, dan dilanjutkan dengan hasil dan pembahasan, selanjutnya kesimpulan. Next. Oke, next. Oke, untuk latar latar belakangnya, seperti yang kita tahu bahwa Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah yang menjadi identitas budaya dan sarana komunikasi lokal, termasuk eh, bahasa Aceh. Nah, di sini bahasa Aceh dituturkan oleh kurang lebih 3 juta penduduk di Provinsi Aceh dan sekitarnya. Next. Selain itu, tantangan pengembangan paralel berkualitas untuk bahasa daerah dan juga kesulitan menangkap struktur khas bahasa Aceh, seperti morfologi, imbuhan, atau kosakata. Seperti yang kita tahu bahwa bahasa Aceh itu memiliki eh, keunikannya tersendiri. Next. Oke, untuk selanjutnya tujuannya yaitu mengembangkan model penerjemahan mesin yang akurat dan efisien yang modern berbasis T5 dengan menggunakan dataset beranotasi seperti Nusa X MT. Nah, penelitian ini juga meningkatkan kualitas penerjemahan meskipun menghadapi keterbatasan data. Selain itu, penelitian ini juga tidak hanya fokus pada pengembangan teknologi, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian bahasa Aceh. Dengan pendekatan ini diharapkan teknologi natural language processing dapat membuka peluang baru untuk memperkuat hubungan antara teknologi dan warisan budaya Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, di sini ada metode yang digunakan pada penelitian ini. Bisa lanjut. Pertama, deskripsi dataset. Penelitian ini mengembangkan model penerjemahan mesin untuk pasangan bahasa Aceh ke Indonesia dengan menggunakan dataset Nusa XMT. Dan setnya tersendiri terdiri dari 500 baris data dengan 5 kolom. Ada ID, teks satu, teks 2, ada teks satu dan teks 2 yang mengindikasikan nama bahasanya. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa tahapan proses dalam yang dilakukan pada penelitian ini. Yang pertama ada preprocessing data yang yang terdapat adanya pembagian data menjadi train, validation, dan test bed. Lalu dilanjutkan dengan tokenisasi teks menggunakan tokenizer T5 dengan menambahkan prefix untuk penerjemahan. Lalu ada penambahan padding dan truncation. Lalu dilakukannya pembuatan input dengan prefix. Lalu dilanjutkan dengan metodologi pelatihan model. Dengan modelnya berdasarkan T5 base yang sudah di pre-train sebelumnya sehingga dilanjutkan dengan fine tuning dengan menyesuaikan training arguments misalnya base size, learning rate, jumlah epoch. Ya, lanjut. Di sini terdapat beberapa evaluasi model yang digunakan. Yang pertama ada BLUE atau Bilingual Evolution Under Study, mengukur seberapa banyak n-gram dalam kalimat terjemahan yang cocok dengan n-gram pada kalimat terjemahan kalimat referensi. Yang kedua ada Meteor, adalah metrik yang menggabungkan precision, recall, dan keselarasan sinonim. Lalu ada inferensi dan pengujian. Setelah model dilatih, tahap inferensi dilakukan pada data uji. Misalnya kalimat dalam bahasa Aceh diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh model yang telah dilatih. Oke, bisa dilanjutkan oleh rekan saya.
Oke, untuk hasil pembahasan eh, di sini ada analisis distribusi kata dan visualisasi word cloud. Di mana di sini ada Aceh word cloud yang di mana kata-kata yang sering muncul yaitu nyang, ngan, ngon dan hana. Nah, sering muncul. Nah, kemudian di sini ada Indonesia word cloud yang di mana kata-kata yang sering muncul yaitu yang dan tidak. Kemudian untuk grafik grafik kata-kata yang sering muncul untuk 10 kata paling sering muncul dalam bahasa Aceh yaitu nyang, ngon, hana, lon, dan det, bak, di, pi, na. Nah, kemudian di sini ada 10 kata paling sering muncul dalam bahasa Indonesia yaitu yang, di, dan tidak, saya, dengan, untuk, makan, ini, ke. Distribusi 10 kata yang paling muncul dalam bahasa Aceh dan bahasa Indonesia berdasarkan analisis dataset yang digunakan yang semakin memperjelas perbedaan struktur antara kedua bahasa. Kemudian di sini ada analisis bigram dan teks bahasa Aceh dan bahasa Indonesia. Yang dimana di sini ada struktur dari yang dimana di sini ada tabel dari bigramnya, kemudian dalam bahasa Aceh dan juga bahasa Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis trigram dalam teks bahasa Aceh dan bahasa Indonesia. Analisis trigram ini dilakukan untuk mengenali pola penggunaan tiga kata yang muncul berurutan dalam teks bahasa Aceh maupun teks bahasa Indonesia. Fungsi n-grams dengan parameter n sama dengan 3 digunakan untuk membentuk trigram yang kemudian dihitung frekuensinya. Di sini pada tabel terdapat 10 trigram dengan frekuensi terbanyak dalam bahasa Aceh dan dalam bahasa Indonesia. Di sini pada bahasa Aceh dapat dilihat trigram dengan frekuensi terbanyak yaitu Pajoh Buleho dengan frekuensinya sebanyak 11 dan trigram dalam bahasa Indonesia dengan frekuensi terbanyak yaitu Makan di sini dengan frekuensi sebanyak 8. Next. Next. Selanjutnya di sini terdapat hasil evaluasi terjemahan model dengan metrik Blue, Meteor, dan prediksinya. Di sini kualitas hasil terjemahan antara teks berbahasa Aceh dan berbahasa Indonesia. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model terjemahan yang telah kita latih sebelumnya dan kita simpan di dalam direktori yang telah kita tentukan. Fungsi predik evaluate digunakan untuk melakukan prediksi pada dataset dan mengevaluasi hasil terjemahan dengan berbagai metrik yaitu metrik Blue dan Meteor. Lalu di sini hasil evaluasinya menunjukkan skor Blue, Meteor, dan yang mengukur kualitas terjemahan dari model. Di sini gambaran mengenai kemampuan model dalam menerjemahkan teks Aceh ke dalam bahasa Indonesia dengan metrik yang digunakan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai kualitas terjemahan secara sintaksis dan semantik. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada hasil uji coba, hasil prediksi model pada contoh pertama menunjukkan bahwa adanya perbedaan antara terjemahan yang dihasilkan oleh model dan terjemahan referensi yang diberikan. Teks dari sumber dalam bahasa Aceh yang berisi kalimat Yum Makanji biasa mantong, Yumpik Mekah diterjemahkan oleh model menjadi Indah makanannya biasa mahal, tempat saya bias dalam bahasa Indonesia. Sementara itu, terjemahan referensi untuk kalimat tersebut adalah rasa makanannya biasa saja dan harganya mahal. Hal ini mencerminkan adanya tantangan yang dihadapi oleh model terjemahan dalam menangkap nuansa dan konteks budaya yang dapat mempengaruhi terjemahan. Next. Memasuki bab kesimpulan. Next.
Kesimpulannya, pada model ini, penerjemahan berbasis arsitektur T5 berhasil dikembangkan untuk menerjemahkan bahasa Aceh ke bahasa Indonesia. Kemudian pada analisis linguistiknya, seperti distribusi panjang kalimat, kata-kata umum, dan n-grams, mengungkap bahwa variasi struktur kalimat dan dominasi kosakata tertentu yang memengaruhi kinerja model. Kemudian evaluasinya menggunakan metrik Bayes 10,04, Meteor 0,31. Ini menunjukkan potensi model, namun masih ada tantangan dalam menangkap kesamaan makna dan struktur antar bahasanya. Kemudian optimasi lanjutan yang diperlukan, termasuk peningkatan data pelatihan, penyesuaian parameter model, dan eksplorasi teknik fine-tuning. Hasil akhirnya berupa aplikasi web Aceh Lingua sebagai alat bantu penerjemahan untuk mendukung pelestarian bahasa Aceh di era digital. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.